Kejam. Suamiku tidak mengakui anak yang kukandung adalah anaknya. Kini ia menyesal. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma asin dari laut yang jauh. Aku duduk di teras rumah kecil kami, menatap langit yang bertabur bintang. Di pangkuanku, secangkir teh hangat mengepul, tetapi aku hanya menyesapnya sedikit. Pikiranku terbang jauh. Aku, Dinda, baru beberapa bulan menikah dengan Mas Davi, pria yang kucintai sejak dulu. Aku masih bisa mengingat jelas hari pernikahan kami. Betapa bahagianya aku mengenakan kebaya putih, dengan senyum Mas Davi yang meneduhkan. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kesepian yang menggigit. Aku tahu sejak awal bahwa pekerjaannya di bidang pelayaran akan menuntutnya untuk sering pergi. Tetapi aku tidak menyangka betapa sulitnya hidup sendirian tanpa kehadirannya. Setiap kali ia pulang, aku selalu menyambutnya dengan penuh semangat. Aku memasak makanan favoritnya, merapikan rumah dengan ekstra hati-hati, bahkan berdandan agar terlihat cantik di matanya. Tetapi momen-momen bahagia itu hanya bertahan sebentar. Tak lama setelah ia pulang, ia harus berangkat lagi, meninggalkanku dalam diam dan rindu yang tak berkesudahan. Aku mencoba mengisi kekosongan dengan berbagai cara. Aku bergabung dengan komunitas membaca, mengikuti kelas memasak, dan sesekali pergi berkumpul dengan teman-teman lama. Tetapi, di akhir hari, ketika aku kembali ke rumah yang sepi, aku merasakan kehampaan yang sama. Tempat tidur terasa terlalu luas tanpanya. Aku sering terbangun di malam hari, berharap mendengar suaranya, hanya untuk disambut oleh keheningan yang menyakitkan. Aku mencoba bersabar, meyakinkan diri bahwa inilah konsekuensi dari mencintai seorang pria dengan profesi seperti Mas Davi. Setiap kali aku menyampaikan perasaanku padanya, ia selalu menenangkan dengan kata-kata manis. Sabar ya, sayang. Aku melakukan ini untuk masa depan kita, katanya melalui telepon suatu malam. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat, berusaha percaya bahwa semua ini akan terbayar nanti. Tetapi, semakin lama, semakin sulit untuk berpura-pura kuat. Aku tidak hanya merasa sendiri, tetapi juga mulai bertanya-tanya apakah aku benar-benar bagian dari hidupnya, atau hanya seseorang yang ia tinggalkan setiap kali kapal berlabuh. Malam itu, aku duduk lama di teras, mendengarkan suara jangkrik di kejauhan. Hatiku dipenuhi pertanyaan yang belum berani kutanyakan. Sampai kapan aku harus bertahan dalam kesepian ini? Apakah cinta saja cukup untuk menghadapi kehidupan pernikahan yang penuh jarak dan penantian? Aku menatap bulan yang menggantung di langit, berharap mendapatkan jawaban. Namun, hanya angin yang menjawab, membelai lembut pipiku seolah berkata, "Tunggu saja, semua akan terungkap pada waktunya." Malam itu, aku duduk di pinggir tempat tidur, mengusap perutku yang masih datar dengan perasaan yang campur aduk. 2 garis merah di test pack yang kugenggam terasa begitu nyata, tetapi aku masih sulit mempercayainya. Aku hamil. Aku mengandung anak Mas Davi. Setelah sekian lama merasa kesepian, kabar ini seharusnya membuatku bahagia. Namun, yang kurasakan justru campuran antara kegembiraan dan kecemasan yang luar biasa. Aku membayangkan wajah Mas Davi saat kuberitahu bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Apakah ia akan melompat kegirangan? Apakah ia akan mengangkatku dalam pelukannya dan berkata bahwa ini adalah hadiah terindah dalam hidup kami? Aku ingin percaya bahwa ia akan bahagia, bahwa kehamilan ini akan semakin mempererat hubungan kami. Tetapi ada bagian dalam diriku yang ragu. Aku menatap kalender yang tergantung di dinding. Mas Davi baru saja berangkat 4 minggu yang lalu, dan perjalanan kali ini akan berlangsung selama 6 bulan. Itu berarti,
selama masa-masa awal kehamilanku, saat aku mungkin akan merasa mual, lelah, dan membutuhkan dukungan, aku harus menjalaninya sendiri. Aku menggigit bibir, mencoba mengusir pikiran negatif yang mulai merayapi benakku. Aku kuat. Aku bisa melewati ini. Aku hanya perlu bersabar sampai Mas Davi pulang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat. Aku merasakan perubahan dalam tubuhku, rasa mual di pagi hari, kelelahan yang datang tanpa alasan, dan emosi yang naik turun seperti ombak di laut. Ada saat-saat di mana aku ingin menangis tanpa alasan yang jelas, merindukan sosok Mas Davi lebih dari sebelumnya. Aku mencoba menghubunginya, tetapi komunikasi dengannya tidak selalu mudah. Kadang-kadang sinyal di kapal sangat buruk, dan panggilan atau pesanku tak kunjung mendapat balasan. Ketika akhirnya kami bisa berbicara, aku hampir memberitahunya tentang kehamilan ini. Tetapi, saat mendengar suaranya yang lelah dan terburu-buru, aku mengurungkan niatku. Maaf, Din, aku nggak bisa lama. Kapten butuh aku di dek sekarang, katanya saat aku baru saja mulai bercerita. Aku menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh. Nggak apa-apa, Mas. Hati-hati, ya. Jawabku pelan sebelum panggilan terputus. Aku menunda-nunda memberitahunya, berharap ada waktu yang lebih tepat. Namun, semakin lama aku menyimpan rahasia ini, semakin berat rasanya. Aku ingin berbagi kebahagiaan ini dengannya, tetapi aku takut ia tidak merespons seperti yang kuharapkan. Aku juga takut ia akan merasa terbebani, karena kehidupan kami yang sudah cukup sulit dengan jarak dan pekerjaannya. Minggu demi minggu berlalu, dan perutku mulai sedikit membuncit. Aku mulai merasakan ikatan yang kuat dengan bayi kecil di dalam tubuhku. Aku sering berbicara dengannya, mengusap perutku sambil berbisik, "Nak, kamu harus kuat, ya. Mama akan selalu menjagamu." Meskipun aku sendirian, aku berusaha untuk tetap kuat. Aku membaca banyak buku tentang kehamilan, mencari tahu makanan yang baik untuk janinku, dan mulai rutin memeriksakan diri ke dokter. Suatu hari, setelah kontrol di rumah sakit, aku pulang dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Dokter mengatakan bahwa bayiku sehat, dan aku tidak memiliki komplikasi apapun sejauh ini. Tetapi, begitu aku masuk ke rumah yang sepi, perasaan kesendirian itu kembali menghantamku. Aku meletakkan tas di meja, lalu duduk di sofa, memeluk bantal erat-erat. Aku ingin sekali ada seseorang di sisiku saat ini. Aku ingin ada yang menggenggam tanganku dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku memutuskan untuk menelepon Mas Davi lagi malam itu. Aku tidak bisa menunda lebih lama. Aku harus memberitahunya. Namun, ketika panggilanku akhirnya tersambung, aku mendengar nada suara yang tidak kukenal darinya. Lelah, datar, dan seperti tidak terlalu peduli. "Ada apa, Din?" tanyanya singkat. Aku menggigit bibir, berusaha mengumpulkan keberanian. "Mas, aku hamil," kataku dengan suara bergetar. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Aku bisa mendengar suara deburan ombak di latar belakang, tetapi tidak ada kata-kata dari Mas Davi. "Hamil?" akhirnya ia berkata, suaranya terdengar datar. "Iya, Mas. Aku baru periksa ke dokter tadi. Bayinya sehat," kataku, berharap ia akan merespons dengan gembira. Tetapi, yang kudengar hanyalah helaan napas panjang. "Dinda, aku nggak bisa bicara lama. Kita bahas ini nanti pas aku pulang." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku berharap ia akan bertanya bagaimana keadaanku, apakah aku baik-baik saja, atau setidaknya mengucapkan selamat. Tetapi yang kudapatkan hanyalah penundaan, seolah-olah berita ini bukanlah sesuatu yang penting baginya. Ketika panggilan berakhir, aku menatap layar ponselku dengan mata berkaca-kaca. Mungkin aku berlebihan, mungkin ia hanya terkejut dan butuh waktu untuk mencernanya. Tetapi, jauh di dalam hatiku,
Ada perasaan tak nyaman yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, tetapi cukup kuat untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku mengusap perutku sekali lagi, berusaha menenangkan diri. Tidak apa-apa, nak. Kita masih punya satu sama lain. Aku memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tidak bisa menepis perasaan bahwa badai besar sedang menanti di depan sana. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya Mas Davi pulang. Aku sudah menyiapkan segalanya. Makanan favoritnya, rumah yang rapi, dan yang paling penting, kabar bahagia tentang kehamilanku yang semakin besar. Aku membayangkan bagaimana reaksinya nanti. Mungkin ia akan terkejut, lalu memelukku erat, menempelkan telinganya ke perutku untuk mendengar detak jantung anaknya. Aku ingin momen ini menjadi awal yang baru bagi kami, sebagai calon orang tua yang penuh cinta dan harapan. Saat suara mobil berhenti di depan rumah, jantungku berdegup kencang. Aku segera beranjak ke pintu, menyambutnya dengan senyum lebar. Tetapi, begitu melihat wajahnya, senyumku perlahan memudar. Ekspresi Mas Davi bukanlah ekspresi seorang suami yang merindukan istrinya. Wajahnya kaku, matanya tajam, dan ada sesuatu dalam sorotannya yang membuat bulu kuduku meremang. "Dinda," katanya, suaranya dingin. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai muncul. "Mas, aku kangen," ujarku sambil mencoba mendekatinya, tetapi ia tetap berdiri di tempatnya, tidak menunjukkan antusiasme sedikitpun. Aku memutuskan untuk langsung ke inti. Aku mengusap perutku yang sudah mulai terlihat membuncit. "Mas, kita akan punya anak," kataku dengan suara penuh harap. "Aku hamil, sudah hampir 4 bulan. Untuk beberapa detik, tidak ada reaksi darinya. Aku menunggu, berharap melihat kilatan bahagia di matanya. Tetapi yang kudapatkan justru sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ia tertawa kecil, sinis. "Hamil?" Suaranya penuh ejekan. "Jadi, selama aku nggak ada, kamu bersenang-senang dengan pria lain, dan sekarang mau bilang anak itu anakku?" Aku terpaku. Dadaku terasa seperti dihantam batu besar. "Apa?" bisikku, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Mas, apa maksudmu?" Mas Davi melangkah masuk, menutup pintu dengan keras. "Dinda, aku pergi selama 6 bulan. Aku hanya pulang sebulan waktu itu. Dan sekarang kamu hamil 4 bulan? Hitung sendiri. Dari mana anak ini kalau bukan dari laki-laki lain? Seharusnya kalau memang hamil, usia kehamilan kamu 5 bulan. Aku merasakan kakiku melemas. Aku harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti hanya kesalahpahaman. "Mas, ini anakmu." Suaraku bergetar, hampir memohon. Mungkin usia kehamilan dihitung berbeda. Dokter bilang bisa saja terjadi. Aku tidak pernah. "Apa aku terlihat bodoh?" potongnya dengan tajam. "Aku sudah dengar dari orang-orang. Mereka bilang kamu sering keluar sendirian, sering pergi tanpa aku. Dan sekarang tiba-tiba kamu hamil? Jangan coba-coba menipuku, Dinda." Aku menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipiku. Siapa yang bilang seperti itu? Aku hanya keluar untuk menghilangkan kesepian. Aku nggak pernah berbuat yang macam-macam. Aku selalu menunggumu. Mas, aku mencintaimu. Tapi aku nggak percaya. Suaranya meninggi, tangannya mengepal. Buktikan kalau anak ini benar-benar anakku. Kalau kamu nggak bisa, aku nggak akan mengakui dia. Aku merasa seperti terhempas ke dalam jurang yang gelap. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi buruk. Aku ingin bangun, ingin mendengar Mas Davi berkata bahwa semua ini hanya lelucon yang keterlaluan.
Tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia serius. Ia benar-benar percaya bahwa aku telah mengkhianatinya. Aku mencoba mendekatinya, menggenggam tangannya, tetapi ia menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Dinda. Aku jijik." Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada pisau. Aku terisak, tubuhku berguncang. "Mas, aku mohon, percayalah padaku." "Tidak ada yang perlu dipercaya," katanya, matanya penuh kemarahan. "Kalau kamu mau jujur, sekaranglah waktunya. Akui saja, siapa pria itu?" Aku terhuyung ke belakang, merasa seperti dihantam ombak besar yang menenggelamkanku ke dasar laut. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Aku bisa melihat bahwa dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan. Ia lebih percaya pada orang lain daripada istrinya sendiri. Saat itu aku menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada tuduhan itu sendiri. Mas Davi bukan lagi pria yang sama. Ia bukan lagi suamiku yang dulu penuh cinta dan perhatian. Ia telah berubah menjadi seseorang yang tak kukenal. Seseorang yang tega menghancurkanku tanpa ragu. Aku menatapnya, air mata terus mengalir. Aku ingin berteriak, ingin menamparnya agar ia sadar. Tetapi aku tahu itu sia-sia. Ia telah memutuskan untuk tidak percaya padaku, dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Dengan suara serak, aku berkata pelan, "Aku tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak aku lakukan." Mas Davi menatapku tajam, lalu menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita selesai. Aku talak kamu." Dan dengan kata-kata itu, dunia yang kukenal runtuh di sekelilingku. Aku berdiri di depan rumah orang tuaku dengan koper besar di tanganku dan perut yang mulai membesar. Hujan turun perlahan, membasahi bahuku yang gemetar. Aku tidak tahu apakah ini karena dinginnya angin malam atau karena hatiku yang terasa seperti dirobek-robek. Aku menatap pintu di depanku, ragu untuk mengetuk. Ini bukan kepulanganku yang kuharapkan. Seharusnya aku pulang dengan suami yang menyambutku dengan penuh cinta, bukan sebagai wanita yang diusir dari rumahnya sendiri. Perlahan, aku mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Tak butuh waktu lama sebelum ibuku membukanya. Wajahnya yang mulai berkerut menegang ketika melihatku dalam keadaan seperti ini. "Dinda?" Suaranya pelan, tetapi penuh dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Begitu aku melihat wajah ibuku, pertahananku runtuh. Aku terisak keras, tubuhku melemas, dan dalam hitungan detik, aku sudah berada dalam pelukannya. "Bu!" Mas Davi menalakku. Suaraku pecah di antara tangis yang tak bisa kutahan lagi. Ibuku tidak banyak bertanya. Ia hanya mengusap punggungku dengan lembut, menuntunku masuk ke dalam rumah. Aku bisa merasakan matanya menatap perutku yang membuncit, tetapi ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Ayahku muncul dari ruang tengah, raut wajahnya langsung berubah saat melihatku yang basah kuyup dengan mata bengkak. "Dinda, ada apa ini?" Aku duduk di sofa dengan lemas. Tanganku gemetar saat mencoba menghapus air mata. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu perlahan-lahan aku menceritakan semuanya. Tentang tuduhan Mas Davi, tentang kemarahannya yang meledak-ledak, tentang perceraian yang dilontarkannya begitu saja seolah aku bukan siapa-siapa. Aku menceritakan bagaimana aku mencoba menjelaskan, mencoba mempertahankan pernikahan kami, tetapi ia menolak mendengarkan. Aku bahkan menceritakan bagaimana ia lebih percaya pada orang-orang yang membisikkan fitnah daripada percaya pada istrinya sendiri. Ayahku mendengarkan dengan rahang mengeras. Ibuku berulang kali menghela napas panjang, seolah berusaha meredam emosi yang siap meledak. Ketika aku selesai bicara, ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyakitkan. "Jadi, dia menceraikanmu hanya karena tuduhan tanpa bukti?" Suara ayahku dalam dan berat. Aku bisa merasakan kemarahannya, tetapi ia menahannya agar tidak meledak. Aku mengangguk pelan. Dia bahkan tidak ingin mendengar penjelasanku. "Yah, dia,
dia benar-benar percaya bahwa aku selingkuh. Suaraku tercekat di akhir kalimat, karena meskipun aku sudah mengatakannya berkali-kali dalam pikiranku, mengucapkannya dengan lantang tetap terasa seperti menancapkan pisau ke dalam dadaku sendiri. Ibuku menghela napas dan menggenggam tanganku erat. Dinda, mulai sekarang, kamu nggak sendirian. Kami ada di sini untukmu, katanya dengan suara yang hangat tetapi tegas. Aku menunduk, air mata kembali menggenang. Aku tahu keluargaku akan selalu menerimaku, tetapi rasa malu dan sakit hati tetap menggerogoti hatiku. Aku menikah dengan penuh cinta, tetapi sekarang aku kembali sebagai wanita yang diceraikan, sebagai seorang ibu hamil yang dituduh melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan. Beberapa hari berlalu, dan aku masih merasa seakan berada di dalam mimpi buruk. Aku sering terbangun di malam hari, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi, bahwa aku akan membuka mata dan mendapati Mas David tidur di sampingku. Tetapi setiap kali aku terjaga, yang kutemukan hanyalah kesunyian dan kenyataan yang dingin. Aku telah diceraikan. Sidang perceraian kami berjalan cepat. Mas David tidak hadir. Ia hanya mengirimkan pengacara untuk mengurus segalanya. Aku duduk di bangku pengadilan dengan hati hancur, mendengar keputusan hakim yang mengesahkan perceraian kami. Dengan satu ketukan palu, pernikahan yang kubangun dengan cinta berakhir begitu saja. Saat aku melangkah keluar dari ruang sidang, rasanya seperti sebagian diriku menghilang. Aku menatap ke langit, matahari bersinar terik, tetapi aku merasa beku. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin menuntut keadilan, tetapi apa gunanya? Orang yang kucintai sudah memilih untuk pergi. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Hari-hari setelah perceraian adalah hari-hari yang paling sulit dalam hidupku. Aku harus menghadapi tatapan kasihan dari orang-orang, bisikan-bisikan di belakangku, dan yang paling menyakitkan, kesepian yang semakin menggigit. Aku sering mengusap perutku, berbicara kepada bayi di dalamnya, berjanji bahwa aku akan tetap kuat demi dia. Kita akan baik-baik saja, nak, bisikku setiap malam. Mama akan menjaga kamu. Kita nggak butuh siapa-siapa. Tapi dalam hatiku, aku tahu aku sedang berusaha meyakinkan diriku sendiri. Aku terluka, hancur, dan meskipun aku mencoba bangkit, aku masih takut menghadapi dunia tanpa sosok yang dulu kucintai. Aku harus menemukan kekuatan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk bayi yang tumbuh di dalam perutku, anak yang tidak bersalah, yang berhak mendapatkan ibu yang kuat, bukan ibu yang terpuruk dalam kesedihan. Dan di sanalah aku, berdiri di titik nol, memulai kembali hidupku dari awal. Tanpa suami, tanpa pernikahan, tetapi dengan satu hal yang pasti, aku masih memiliki diriku sendiri, dan aku masih memiliki anakku. Itu cukup. Aku harus membuat itu cukup. Hujan turun deras di luar jendela saat aku duduk di kursi dekat ranjang, mengusap lembut perutku yang semakin besar. Aku sudah memasuki usia kehamilan 7 bulan, dan setiap tendangan kecil yang kurasakan dari dalam adalah pengingat bahwa aku tidak sendiri. Ada kehidupan di dalam diriku, seorang bayi yang tidak bersalah, yang akan segera lahir ke dunia ini tanpa seorang ayah di sisinya. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku sering terbangun dengan tubuh berkeringat, membayangkan bagaimana aku akan menjalani persalinan tanpa Mas Davi di sisiku. Aku pernah membayangkan bagaimana ia akan menggenggam tanganku di ruang bersalin, membisikkan kata-kata penyemangat saat aku melawan rasa sakit. Tetapi semua itu kini hanya ilusi kosong. Ia bahkan tidak pernah menanyakan kabarku, tidak peduli bagaimana keadaanku, seolah aku dan bayi ini tidak pernah ada dalam hidupnya. Ibuku menjadi satu-satunya penopangku. Ia selalu memastikan aku makan dengan cukup, memijat kakiku saat aku mengeluh pegal, dan menemaniku ke setiap pemeriksaan dokter. "Kamu harus kuat, Dinda," katanya suatu malam ketika aku menangis di pangkuannya. "Reza membutuhkan kamu lebih dari siapapun di dunia ini." Ya, aku sudah memilih nama untuk anakku, Reza.
Nama yang berarti kepuasan dan keikhlasan. Aku ingin belajar menerima segalanya dengan lapang dada, meski hatiku masih terasa sesak. Namun, takdir selalu punya cara untuk menguji seseorang. Suatu malam, saat aku sedang berbaring di kamar, merasakan perutku yang mulai terasa berat, tiba-tiba nyeri luar biasa menjalar dari punggung hingga ke perutku. Aku mengerang kesakitan, kedua tanganku menggenggam spray dengan kuat. Gelombang rasa sakit itu datang seperti ombak, semakin lama semakin intens. Aku tersadar bahwa ini bukan sekadar kram biasa, ini tanda-tanda persalinan. Bu, sakit. Suaraku hampir tidak keluar, terputus-putus di antara rasa nyeri yang menusuk. Ibuku yang mendengar rintihanku langsung masuk ke kamar. Matanya melebar saat melihat ekspresiku. Ya Tuhan, Dinda, kamu kenapa? Aku mencoba menarik napas panjang, tetapi rasa sakit itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Bu, kayaknya aku mau melahirkan. Tanpa banyak bicara, ibuku langsung berlari keluar memanggil ayahku, dan dalam hitungan menit, aku sudah berada di dalam mobil, melaju menuju rumah sakit dengan kecepatan yang membuat jantungku berdebar lebih cepat. Aku mencoba menahan tangis, tetapi ketakutan mulai menyelinap ke dalam pikiranku. Ini terlalu cepat. Aku masih 7 bulan. Bagaimana kalau bayi ini belum siap? Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk? Setibanya di rumah sakit, dokter segera memeriksaku. Wajahnya tampak serius, dan itu membuat kecemasan dalam hatiku semakin membesar. Bu Dinda, sepertinya ini persalinan prematur, katanya dengan suara tenang, tetapi cukup untuk membuatku panik. Kami harus segera menangani ini agar bayi lahir dengan selamat. Aku ingin bertanya banyak hal. Apakah Reza akan baik-baik saja? Apakah ada risiko besar? Tetapi gelombang rasa sakit berikutnya membuatku menggigit bibir kuat-kuat, membuat pertanyaan itu terhenti di tenggorokanku. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Aku didorong ke ruang bersalin, tubuhku terasa lemah, tetapi pikiranku penuh dengan ketakutan. Aku memejamkan mata, mengingat semua momen yang telah kulewati hingga titik ini. Aku tidak pernah membayangkan akan melahirkan tanpa suami di sisiku. Tidak pernah terbayang harus melewati ini seorang diri. Ketika kontraksi semakin kuat, aku menggenggam tangan ibuku dengan erat. Air mata mengalir di pipiku. Bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena perasaan kosong yang melanda hatiku. Aku berjuang sendirian, untuk anakku, untuk hidup yang baru akan dimulai. Butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya tangisan bayi memenuhi ruangan. Aku tidak bisa menahan isak tangis saat dokter mengangkat bayi kecil itu dan menaruhnya di atas dadaku. Tubuhnya mungil, kulitnya kemerahan, dan meskipun matanya masih tertutup, aku bisa merasakan kehidupannya yang begitu nyata. Selamat, Bu Dinda. Anak ibu laki-laki, dan dia sangat kuat, kata perawat dengan senyum lembut. Aku menatap bayi kecil itu, hatiku dipenuhi emosi yang tak bisa dijelaskan. Reza, bisikku lemah. Selamat datang di dunia, nak. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan kekhawatiran. Karena ia lahir prematur, dokter mengatakan bahwa ia harus mendapatkan perawatan khusus di inkubator untuk memastikan paru-parunya berkembang dengan baik. Aku hanya bisa melihatnya dari balik kaca, tidak bisa memeluknya selama beberapa hari pertama. Setiap kali aku menatapnya, aku bertanya-tanya apakah Mas Davi tahu bahwa anaknya telah lahir. Tetapi aku tahu, meskipun ia tahu, ia tidak akan peduli. Hari-hari setelah kelahiran Reza adalah ujian baru bagiku. Aku harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjenguknya, harus menahan air mata setiap kali melihatnya dikelilingi alat-alat medis. Tetapi aku juga tahu, aku harus kuat. Aku adalah satu-satunya orang yang ia miliki. Pada akhirnya, setelah 2 minggu dalam perawatan intensif, dokter mengizinkan Reza pulang. Aku menggendongnya dengan hati-hati, membawanya pulang ke rumah orang tuaku,
ke tempat yang akan menjadi awal baru bagi kami berdua. Aku menatap wajahnya yang tenang dalam tidurnya. Jari-jari kecilnya menggenggam jemariku dengan erat. Aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tidak membutuhkan Mas Davi. Aku tidak membutuhkan siapapun yang telah meninggalkanku. Yang kubutuhkan hanyalah anakku. Dan bersama Reza, aku berjanji untuk membangun hidup yang baru. Hidup yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia, tanpa menoleh ke belakang lagi. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan Reza yang tertidur lelap di pelukanku. Nafas kecilnya terdengar teratur, begitu damai. Aku menatap wajah mungilnya dengan perasaan campur aduk. Setiap kali melihatnya, aku teringat bagaimana aku harus berjuang sendiri sejak ia masih dalam kandungan. Tidak ada ayah di sisinya. Tidak ada sosok yang mengelus perutku dengan penuh kasih seperti yang selalu kulihat di film atau buku cerita. Tapi aku sudah berjanji, aku akan menjadi cukup bagi Reza. Aku akan menggandakan peran, menjadi ibu sekaligus ayah baginya. Namun, di balik tekadku, ada satu pertanyaan yang terus menghantui benakku. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa begitu tega meninggalkan darah dagingnya sendiri? Aku tidak ingin peduli lagi tentang Mas Davi, tetapi kenyataan tidak semudah itu. Aku masih mendengar namanya sesekali dari orang-orang di sekitar. Beberapa kali, aku bahkan mendengar bahwa ia sudah menikah lagi. Nama perempuan itu terus disebut-sebut, Vita. Perempuan yang tidak kukenal. Tetapi entah kenapa namanya begitu melekat dalam hidupku. Aku mencoba mengabaikan semua kabar itu, mencoba meyakinkan diriku bahwa hidupku kini hanya tentang Reza. Tapi takdir sepertinya tidak ingin membiarkanku melupakan semuanya begitu saja. Suatu siang, aku sedang duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, menggoyang-goyangkan ayunan Reza yang baru saja tertidur, ketika salah seorang temanku sejak SMA, Laila, datang berkunjung. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan kehadirannya membawa sedikit kegembiraan di hari-hariku yang monoton. Namun, setelah beberapa saat berbincang, ekspresinya berubah serius. Dinda, aku dengar sesuatu tentang Mas Davi. Aku nggak tahu harus bilang atau enggak, tapi aku rasa kamu berhak tahu, katanya dengan ragu-ragu. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menarik napas panjang, menyiapkan diriku untuk mendengar sesuatu yang mungkin akan menyakitkan lagi. Bilang aja, lah, ujarku pelan. Laila menatapku dengan mata penuh simpati. Aku punya teman yang tinggal di kota tempat Vita berasal. Kamu tahu kan, perempuan yang sekarang jadi istrinya Mas Davi? Aku mengangguk pelan. Ya, setelah menceraikanku, 4 bulan kemudian Mas Davi menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Vita. Aku tidak menaruh curiga apapun dengan hubungan mereka karena kupikir Mas Dai menceraikanku benar-benar karena tuduhan aku berselingkuh. Nah, ternyata mereka itu udah lama punya hubungan, Din. Bahkan sebelum kamu hamil. Aku mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-katanya. Maksud kamu? Laila menggigit bibirnya, seolah-olah ragu untuk melanjutkan, tapi akhirnya ia berkata, Vita itu selingkuhan Mas Davi selama dia berlayar. Mereka sering bertemu diam-diam di beberapa kota tempat kapal Mas Davi singgah. Banyak orang yang tahu tentang hubungan mereka, termasuk beberapa teman pelautnya. Beberapa hari kemudian, teleponku berdering. Aku langsung mengangkatnya, dan suara di ujung sana memberitahuku bahwa aku diterima bekerja. Aku hampir tidak bisa menahan tangisku. Ini adalah langkah awal yang kutunggu-tunggu. Hari pertama bekerja adalah tantangan tersendiri. Meninggalkan Reza di rumah bersama ibuku membuat hatiku terasa berat. Aku terus-menerus bertanya-tanya apakah ia baik-baik saja. Apakah ia menangis mencariku. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Aku melakukan ini untuknya. Bekerja kembali setelah bertahun-tahun bukanlah hal yang mudah. Aku harus beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat, belajar kembali banyak hal yang sudah kulupakan. Tapi aku tidak mengeluh.
Setiap tugas yang diberikan kepadaku, aku kerjakan dengan sepenuh hati. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu. Hari demi hari berlalu, dan sedikit demi sedikit aku mulai merasa lebih percaya diri. Aku belajar bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan dan peran sebagai ibu. Meskipun lelah, setiap kali aku pulang dan melihat senyum Reza, semua rasa letih itu menghilang. Namun, perjuanganku belum berakhir. Meskipun aku sudah mendapatkan pekerjaan, gaji yang kudapatkan belum cukup besar untuk sepenuhnya mandiri. Aku harus berpikir lebih jauh. Bagaimana aku bisa meningkatkan penghasilanku? Bagaimana aku bisa memberi Reza kehidupan yang lebih baik? Aku mulai mencari peluang lain. Aku belajar keterampilan baru di waktu luangku, mengikuti kursus online tentang pemasaran digital dan bisnis kecil. Aku ingin suatu hari nanti bisa memiliki usaha sendiri, sesuatu yang bisa kulakukan dari rumah sambil tetap mengurus Reza. Semua ini adalah bagian dari perjuanganku. Perjalanan yang panjang dan penuh rintangan. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali ke belakang. Untuk Reza, aku akan terus berjuang. 2 tahun telah berlalu sejak hari pertama aku kembali bekerja. Selama 2 tahun ini, aku telah belajar banyak, tidak hanya tentang pekerjaanku, tetapi juga tentang bagaimana bertahan sebagai seorang ibu tunggal. Setiap pagi, aku harus bangun lebih awal untuk menyiapkan segala keperluan Reza sebelum berangkat kerja. Aku belajar bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan dan mengurus anak, bagaimana tetap fokus di kantor meskipun pikiranku selalu dipenuhi dengan bayangan Reza di rumah. Bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan ini awalnya terasa berat. Aku harus membuktikan bahwa aku mampu, bahwa aku bukan hanya seorang ibu tunggal yang mencari pekerjaan sekadar untuk bertahan hidup. Aku ingin membangun karir, ingin memperlihatkan bahwa aku bisa sukses meski harus berjuang sendiri. Setiap tugas yang diberikan kepadaku, aku kerjakan dengan penuh dedikasi. Aku selalu datang lebih awal dan pulang lebih lambat daripada kebanyakan rekan kerja. Aku tidak pernah mengeluh, bahkan saat pekerjaan menumpuk dan aku merasa lelah. Kerja kerasku mulai membuahkan hasil. Atasanku mulai mempercayakan lebih banyak tanggung jawab kepadaku. Aku sering diminta membantu proyek-proyek penting, dan perlahan-lahan aku mulai dikenali oleh jajaran manajemen. Aku menyadari bahwa dalam dunia kerja, ketekunan dan kerja keras lebih berarti daripada sekadar latar belakang pendidikan atau pengalaman. Aku mulai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan seminar yang semakin memperkaya keterampilanku. Suatu hari, saat aku sedang sibuk mengetik laporan, manajerku memanggilku ke ruangannya. Jantungku berdebar. Aku khawatir ada sesuatu yang salah dengan pekerjaanku. Namun, ketika aku duduk di hadapannya, ekspresi wajahnya justru menunjukkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak kuduga. "Dinda," katanya dengan senyum kecil, "kami telah memperhatikan kerja kerasmu selama ini. Kamu selalu menunjukkan dedikasi yang luar biasa, dan hasil kerjamu sangat memuaskan. Karena itu, kami ingin menawarkanmu posisi yang lebih tinggi, sebagai supervisor administrasi." Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu seperti tidak bisa langsung kupahami. Supervisor administrasi? Aku dipromosikan? Apa saya benar-benar layak untuk posisi itu, Pak? Tanyaku, masih tidak percaya. Manajerku tertawa kecil. Tentu saja. Kalau tidak, kami tidak akan menawarkannya kepadamu. Kami percaya kamu bisa mengemban tanggung jawab ini dengan baik. Aku merasa mataku mulai memanas. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah kubayangkan ketika pertama kali mulai bekerja di sini. Aku menerima tawaran itu dengan hati penuh syukur. Ini bukan hanya tentang kenaikan jabatan, tetapi juga tentang pembuktian bahwa aku mampu melewati masa-masa sulit dan bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat. Kenaikan jabatan ini juga berarti peningkatan gaji. Aku kini bisa lebih leluasa dalam mengatur keuangan,
bisa menabung lebih banyak untuk masa depan Reza. Aku bahkan mulai mempertimbangkan untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih baik, agar Reza bisa tumbuh di lingkungan yang lebih nyaman. Setelah pulang dari kantor malam itu, aku memeluk Reza erat-erat. "Kita berhasil, Nak," bisikku padanya. Meskipun ia masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang terjadi, aku tahu bahwa semua yang kulakukan ini adalah untuknya. Sejak saat itu, kehidupanku mulai terasa lebih stabil. Aku tidak lagi merasa terpuruk seperti dulu. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri, dan aku tahu bahwa aku mampu menghadapi apapun yang datang di masa depan. Namun, di tengah kebahagiaan ini, aku mendengar kabar yang mengejutkan. Mas Davi sakit-sakitan dan ditinggalkan oleh Vita. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku mendengar berita itu. Apakah aku seharusnya merasa kasihan? Ataukah aku hanya perlu bersikap acuh tak acuh, sebagaimana dulu ia bersikap kepadaku dan Reza? Aku menghela napas panjang. Mungkin hidup memang punya cara tersendiri untuk menunjukkan keadilannya. Sore itu, aku mengajak Reza berjalan-jalan di taman dekat rumah. Udara sore yang sejuk dan suara riang anak-anak bermain membuat suasana begitu nyaman. Reza, yang kini sudah bisa berjalan dengan lincah, berlari kecil mengejar kupu-kupu sambil tertawa riang. Melihatnya tumbuh sehat dan bahagia adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Aku duduk di bangku taman sambil mengawasi Reza dari kejauhan. Rasanya seperti baru kemarin aku menggendongnya sebagai bayi kecil yang rapuh. Kini, ia sudah tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum sendiri, menikmati momen-momen kecil yang begitu berarti. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba terasa pudar ketika pandanganku tertuju pada sosok yang berjalan ke arahku. Seorang wanita parubaya dengan rambut yang sudah beruban, mengenakan pakaian sederhana, berjalan dengan langkah ragu. Aku mengenali wajah itu dalam sekejap, mantan ibu mertuaku. Dan di sampingnya, berdiri seorang pria yang sudah lama ku kenal. Tapi kini terlihat jauh berbeda dari yang terakhir kali kulihat, Mas Davi. Aku tercekat. Aku tidak pernah mengira akan bertemu mereka di sini, di saat hidupku sudah mulai membaik. Hati kecilku langsung dipenuhi dengan berbagai emosi, marah, kecewa, bahkan sedikit perasaan yang sulit kujelaskan. Mas Davi tampak jauh berbeda dari sosok pria gagah yang dulu pernah kucintai. Tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya pucat, dan matanya menyeratkan kelelahan. Ada bayangan kesedihan yang jelas terpancar dari raut wajahnya. Ia bukan lagi pria yang berdiri dengan penuh percaya diri seperti dulu. Mantan ibu mertuaku menghampiriku lebih dulu. "Dinda," suaranya bergetar, seolah menahan perasaan yang sudah lama ia pendam. Aku tetap duduk diam, tidak tahu harus merespons bagaimana. Mas Davi berdiri di belakang ibunya, menundukkan kepala, tidak berani menatap mataku. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia mengangkat wajahnya dan berkata pelan, "Dinda, aku ingin bicara denganmu." Aku menelan ludah, berusaha menjaga ketenangan. "Apalagi yang mau dibicarakan, Mas?" tanyaku datar. "Bukankah semuanya sudah selesai?" Mantan ibu mertuaku mendekat dan menggenggam tanganku dengan erat. "Dinda, maafkan kami. Maaf atas semua yang terjadi di masa lalu. Kami sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku terlalu jahat karena tidak mau mengakui bahwa Reza anakku." Aku terdiam, merasakan bagaimana tangannya sedikit bergetar saat menggenggam tanganku. Dulu, wanita ini adalah sosok yang ikut meragukan kesetiaanku, yang ikut menghakimiku tanpa pernah mau mendengarkan penjelasanku. Sekarang, ia berdiri di hadapanku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku mengalihkan pandangan ke arah Reza yang masih bermain. Mas Davi juga melihat ke arah yang sama. Aku melihat bagaimana matanya berkaca-kaca saat menatap anaknya sendiri, anak yang selama ini ia abaikan. "Apa yang Mas inginkan?" tanyaku akhirnya. Suaraku lebih dingin dari yang kuharapkan.
Mas Davi menarik napas panjang sebelum berbicara. Aku ingin meminta maaf, Dinda. Kamu pasti sudah mengetahui berita yang beredar tentangku dan Vita. Sekarang aku merasakan apa yang kamu rasakan dulu, Din. Vita pergi meninggalkanku. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah menyia-nyiakanmu, menyia-nyiakan keluarga kita. Aku terlalu bodoh untuk menyadari kebenaran. Aku memandangnya tajam. Mas baru sadar sekarang? Setelah semua yang terjadi? Setelah aku berjuang sendirian membesarkan Reza? Ia mengangguk pelan. Aku menyesal, Din. Sangat menyesal. Aku tertawa kecil. Tapi bukan karena aku merasa lucu. Ini adalah tawa getir. Tawa yang lahir dari luka yang masih membekas. Penyesalan selalu datang terlambat, Mas. Mantan ibu mertuaku kembali berbicara. Suaranya terdengar tulus. Dinda, kami tidak mengharapkan apa-apa darimu. Kami hanya ingin meminta kesempatan untuk mengenal Reza, untuk bisa menjadi bagian dari hidupnya, jika kau mengizinkan. Aku menghela napas panjang. Permintaan itu membuat pikiranku berkecamuk. Bagian dari diriku ingin menolak mentah-mentah. Tapi di sisi lain, aku juga tidak ingin menjadi orang yang kejam. Reza berhak mengenal siapa ayah dan neneknya. Aku menatap mereka dengan mata yang penuh ketegasan. Aku tidak bisa langsung memberi jawaban sekarang. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Mas Davi mengangguk. Aku mengerti. Aku hanya berharap suatu hari nanti, aku bisa menebus kesalahanku. Aku menatapnya lama. Ia memang terlihat menyesal. Tapi aku tidak bisa begitu saja percaya. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Saat aku mengajak Reza pulang, aku melirik sekali lagi ke arah Mas Davi dan mantan ibu mertuaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan Reza terluka seperti aku dulu. Sejak pertemuan tak terduga di taman, pikiranku terus dipenuhi dengan bayangan Mas Davi. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi setelah bertahun-tahun tanpa kabar. Awalnya, aku berpikir pertemuan itu hanya sekadar kebetulan. Tapi beberapa hari setelahnya, Mas Davi mulai mencoba menghubungiku. Ia mengirim pesan, menanyakan kabar Reza, bahkan sesekali mengirimi makanan ke rumah. Aku tidak pernah membalas pesan-pesannya, tapi aku tahu ia sedang berusaha kembali masuk ke dalam hidup kami. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa kasihan padanya atau tetap membiarkan luka masa lalu menjadi penghalang. Aku masih ingat jelas bagaimana ia menuduhku, bagaimana ia meninggalkanku dalam keadaan hamil tanpa sedikit pun rasa percaya. Dan sekarang, setelah ia kehilangan segalanya, ia datang dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua penderitaan yang telah aku alami. Suatu sore, ketika aku baru saja pulang dari kantor, bel rumahku berbunyi. Aku membuka pintu, dan di hadapanku berdiri mantan ibu mertuaku dengan mata berkaca-kaca. Aku terkejut melihatnya, karena ini adalah pertama kalinya ia datang langsung ke rumahku. Dinda, bolehkah aku masuk sebentar? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku terdiam sejenak. Aku tidak ingin menambah kerumitan dalam hidupku, tapi aku juga tidak tega menolaknya. Dengan berat hati, aku membuka pintu lebih lebar dan mempersilahkannya masuk. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap sekeliling rumah kecil yang kutempati bersama Reza. Aku bisa melihat sorot matanya yang penuh perasaan campur aduk, antara penyesalan dan kerinduan. Rumahmu nyaman, Dinda. Aku senang melihatmu hidup dengan baik, katanya akhirnya. Aku hanya tersenyum kecil tanpa banyak bicara. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya kepadaku. Dinda, aku datang ke sini bukan untuk memaksamu atau membuatmu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin meminta satu hal. Aku menegang.
Apa itu, Bu? Ia menatapku penuh harap. Izinkan aku bertemu dengan Reza. Aku tidak meminta lebih. Aku hanya ingin mengenal cucuku, melihatnya tumbuh. Aku sadar aku telah banyak berbuat salah padamu dulu. Aku menyesal telah percaya pada Davi dan membiarkanmu pergi tanpa membelamu. Aku ingin menebus kesalahanku, meskipun aku tahu tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah kami berikan padamu. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku tidak pernah mendengar mantan ibu mertuaku berbicara dengan nada seperti ini sebelumnya. Ia selalu terlihat tegar dan keras. Tapi sekarang, ia duduk di hadapanku dengan penuh penyesalan. Aku menghela napas panjang. Bu, aku tidak pernah berniat menjauhkan Reza dari keluarga ayahnya. Tapi aku juga tidak bisa begitu saja membuka pintu untuk kalian setelah apa yang terjadi. Aku takut kalian hanya datang untuk sesaat, lalu pergi lagi, meninggalkan luka di hati anakku. Ia mengangguk, seolah memahami ketakutanku. Aku mengerti, Dinda. Aku tidak akan memaksamu. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Biarkan aku menunjukkan bahwa aku benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup Reza. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ketulusan di matanya. Aku tidak bisa memutuskan begitu saja. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak bisa selamanya menutup pintu untuk keluarga dari pihak ayah Reza. Aku tidak ingin Reza tumbuh dengan pertanyaan di kepalanya tentang siapa neneknya dan mengapa ia tidak pernah bertemu dengannya. Aku mengangguk perlahan. Aku akan memikirkan ini, Bu. Mantan ibu mertuaku tersenyum lemah, seolah itu sudah cukup baginya untuk saat ini. Terima kasih, Dinda. Itu saja yang aku harapkan. Setelah ia pergi, aku duduk termenung di sofa. Hatiku penuh dengan pertanyaan. Apakah aku benar-benar siap membuka pintu untuk mereka? Ataukah ini hanya akan membawa luka baru dalam hidup kami? Aku tidak tahu. Yang jelas, aku harus berhati-hati. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Reza, bahkan jika mereka adalah keluarganya sendiri. Hari-hari setelah pertemuanku dengan mantan ibu mertuaku terasa penuh dengan kebimbangan. Aku mulai memikirkan segalanya lebih dalam. Apakah aku harus memberi kesempatan kepada mereka untuk mengenal Reza? Apakah aku bisa mempercayai mereka setelah semua yang telah terjadi? Bagaimana jika kehadiran mereka justru membawa luka baru bagi anakku? Di tengah kebingungan ini, Mas Davi semakin sering mencoba membuktikan bahwa ia telah berubah. Ia mulai mengirimkan uang untuk Reza, meskipun aku tidak pernah memintanya. Setiap bulan, aku menerima transferan dengan keterangan, untuk Reza. Awalnya, aku ingin mengembalikannya, tapi setelah berpikir panjang, aku menyimpannya. Bagaimanapun, Reza berhak mendapatkan tanggung jawab dari ayahnya. Selain itu, Mas Davi juga mulai datang ke rumah orang tuaku, berharap bisa bertemu Reza. Namun, aku masih membatasi interaksi mereka. Aku tidak ingin Reza tiba-tiba merasa memiliki ayah yang sebelumnya tidak pernah ada dalam hidupnya. Aku ingin semuanya berjalan perlahan, jika memang harus terjadi. Suatu sore, ketika aku pulang dari kantor, aku menemukan ibu duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Dinda, tadi Mas Davi datang ke sini, ucapnya perlahan. Aku langsung merasa tidak nyaman. Untuk apa? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Ibu menghela napas panjang. Dia ingin bertemu Reza. Dia bilang dia ingin membangun hubungan dengan anaknya. Aku tidak langsung mengizinkannya, karena aku tahu ini keputusanmu, tapi dia kelihatan sangat ingin menebus kesalahannya. Aku menggigit bibir bawahku, merasa dilema. Aku tahu Mas Davi punya hak sebagai ayah Reza, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan ketakutan yang masih menghantui hatiku. Masih sulit bagiku untuk percaya. Bu, kataku akhirnya. Aku takut dia hanya datang karena merasa bersalah,
bukan karena benar-benar ingin menjadi ayah. Ibu mengangguk. Aku mengerti perasaanmu, Nak. Tapi mungkin ada baiknya kau beri dia kesempatan. Bukan untuk dirimu, tapi untuk Reza. Biarkan anak itu mengenal ayahnya, meskipun hanya perlahan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku teringat bagaimana Mas Davi dulu meninggalkanku tanpa sedikit pun rasa percaya. Bagaimana ia lebih memilih percaya pada kebohongan Vita daripada pada istrinya sendiri. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Reza mungkin akan tumbuh dengan pertanyaan di kepalanya. Mengapa ayahnya tidak pernah ada? Beberapa hari kemudian, aku akhirnya mengambil keputusan untuk membiarkan Mas Davi bertemu dengan Reza. Tetapi dengan syarat, aku harus ada di sana untuk mengawasi. Aku tidak ingin Reza merasa kebingungan atau terluka jika suatu hari Mas Davi tiba-tiba menghilang lagi. Ketika aku memberitahu Mas Davi tentang keputusanku, aku bisa melihat bagaimana wajahnya seketika berubah penuh harapan. Terima kasih, Dinda. Aku janji, aku tidak akan mengecewakanmu lagi, katanya. Aku hanya mengangguk kecil. Jangan kecewakan Reza. Itu yang lebih penting. Hari pertemuan pertama pun tiba. Aku membawa Reza ke sebuah taman kecil yang tenang. Saat kami sampai, Mas Davi sudah menunggu di sana. Aku bisa melihat raut wajahnya yang sedikit gugup, tetapi penuh kerinduan. Ketika Reza melihatnya, ia sedikit bersembunyi di balik tubuhku. Aku berjongkok dan tersenyum pada anakku. Sayang, ini ayahmu. Kau ingat Om yang kita temui di taman waktu itu? Reza mengangguk pelan. Mas Davi berjongkok di depan Reza, mencoba tersenyum. Hai, Reza. Maaf ya, ayah baru datang sekarang. Reza hanya menatapnya dengan bingung. Aku bisa melihat bagaimana Mas Davi berusaha menahan emosinya. Ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah mobil-mobilan kecil. Dulu, ayah suka main mobil-mobilan juga. Kau suka? Reza menatap mobil itu, lalu perlahan mengulurkan tangan untuk menerimanya. Aku melihat senyum kecil muncul di wajahnya. Melihat itu, aku merasa sedikit lega. Mungkin, hanya mungkin, ada kesempatan bagi mereka untuk membangun hubungan. Tapi aku masih belum yakin apakah aku bisa benar-benar mempercayai Mas Davi lagi. Aku tahu ujian ini belum selesai. Ini baru permulaan. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Dan aku akan memastikan bahwa kali ini, tidak ada yang bisa menyakiti Reza lagi. Hubungan antara Reza dan Mas Davi mulai berjalan perlahan. Setiap akhir pekan, Mas Davi datang ke taman untuk menemui anaknya. Aku selalu mengawasi dari kejauhan, memastikan semuanya tetap terkendali. Aku ingin percaya bahwa Mas Davi benar-benar ingin berubah, bahwa ia tulus ingin menjadi ayah bagi Reza, tapi di dalam hatiku, selalu ada rasa ragu yang tidak bisa sepenuhnya hilang. Rasa curiga itu semakin menguat ketika aku mulai mendengar desas-desus tentang Vita. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan, tetapi beberapa teman lamaku memberitahu bahwa mereka masih melihat Vita dan Mas Davi bersama. Padahal, menurut pengakuan Mas Davi, ia sudah berpisah dari Vita sejak lama. Aku mencoba menepis kecurigaan itu. Mungkin orang-orang hanya salah paham, atau mungkin itu hanya gosip yang tidak berdasar. Tapi semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin banyak bukti yang bermunculan. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu, memandangi ponselku dengan perasaan tidak menentu. Aku ingin mempercayai Mas Davi, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan intuisi yang terus mengusikku. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja di bidang investigasi, aku mulai menggali lebih dalam tentang keberadaan Vita dan hubungannya dengan Mas Davi. Butuh waktu beberapa minggu, tetapi akhirnya kebenaran itu terungkap dengan cara yang paling menyakitkan.
Vita dan Mas Davi ternyata masih berhubungan. Bahkan, mereka masih tinggal bersama di kota lain. Mas Davi telah berbohong selama ini. Ia tidak pernah benar-benar meninggalkan Vita. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka sedang menyusun rencana untuk mengambil hak asuh Reza dariku. Aku tidak bisa bernapas saat membaca bukti-bukti yang dikirimkan oleh temanku. Foto-foto Mas Davi dan Vita bersama di sebuah rumah. Pesan-pesan yang menunjukkan bahwa mereka berencana untuk membawa Reza pergi. Dadaku terasa sesak. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku merasa dikhianati, marah, dan yang paling utama, aku takut. Aku takut kehilangan anakku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sisi tempat tidur Reza, menatap wajah polosnya yang tertidur lelap. Aku mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti Reza. Aku tidak akan membiarkan mereka merebut anakku. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacaraku. Aku tahu ini akan menjadi pertempuran panjang, tapi aku tidak akan mundur. Aku akan melawan, demi anakku. Aku mengumpulkan semua bukti yang ada, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Mas Davi di taman. Seperti biasa, aku tidak menunjukkan bahwa aku tahu tentang kebohongannya. Aku ingin melihat apakah ia masih akan berbohong kepadaku. Saat ia datang, ia membawa mainan baru untuk Reza dan tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. "Bagaimana kabar kalian?" tanyanya dengan nada lembut. Aku menatapnya tajam, berusaha menahan kemarahan yang membara di dalam dadaku. "Baik," jawabku singkat. Mas Davi menunduk, menatap Reza yang sedang bermain dengan mobil-mobilannya. "Aku ingin lebih sering bertemu dengannya, Dinda. Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya." Aku tertawa kecil, tapi bukan karena aku senang. "Bagian dari hidupnya? Kau ingin menjadi bagian dari hidupnya sambil merencanakan sesuatu di belakangku?" Mas Davi terdiam. Matanya menegang, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Maksudmu apa?" Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan salah satu foto yang kudapatkan. Foto dirinya dan Vita di rumah yang mereka tinggali bersama. "Jangan pura-pura tidak tahu, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Kau masih bersama Vita, dan kalian ingin merebut Reza dariku." Wajah Mas Davi langsung pucat. Ia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. "Aku sudah memberi kesempatan, Mas," lanjutku dengan suara bergetar karena amarah. "Aku mencoba mempercayaimu lagi, demi Reza. Tapi kau memilih untuk mengkhianati kepercayaan itu. Kau tidak berubah sedikit pun." Mas Davi mencoba meraih tanganku, tapi aku segera menariknya. "Dinda, dengarkan aku. Itu tidak seperti yang kau pikirkan." Aku menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan. "Sudah terlambat untuk menjelaskan. Aku akan melawanmu di pengadilan. Aku tidak akan membiarkan kau atau Vita menyentuh anakku." Aku berbalik, meninggalkan Mas Davi yang masih terpaku di tempatnya. Hatiku sakit, tapi aku tahu aku harus kuat. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil kebahagiaanku lagi. Aku sudah terlalu lama berjuang, dan aku tidak akan menyerah sekarang. Pertempuran ini baru saja dimulai. Aku tahu ini tidak akan mudah. Pertarungan di pengadilan selalu penuh dengan lika-liku, apalagi jika menyangkut hak asuh anak. Mas Davi memiliki sumber daya yang lebih banyak dariku. Ia bisa membayar pengacara mahal, dan yang lebih mengkhawatirkan, ia mungkin akan menggunakan segala cara untuk memenangkan kasus ini. Tapi aku tidak akan mundur. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut Reza dariku. Malam sebelum sidang pertama, aku duduk di ruang tamu, menatap tumpukan dokumen yang sudah disiapkan oleh pengacaraku. Bukti-bukti kebohongan Mas Davi, pesan-pesannya dengan Vita, dan laporan tentang ketidakstabilan hubungan mereka sudah tersusun rapi.
Namun, meskipun aku memiliki banyak bukti, hatiku tetap gelisah. Apapun bisa terjadi di ruang sidang. Aku takut jika hakim lebih memihak kepada Mas Davi, hanya karena ia ayah biologis Reza. Ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. Kau sudah melakukan yang terbaik, Nak. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Kau adalah ibu yang baik, dan hakim akan melihat itu. Aku mengangguk, meskipun kegelisahan masih mencengkeram hatiku. Aku menoleh ke arah kamar Reza, tempat ia tidur dengan tenang. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi besok, aku akan berjuang habis-habisan untuknya. Hari sidang pertama tiba. Aku berjalan memasuki ruang sidang dengan kepala tegak, meskipun di dalam hati aku merasa gemetar. Mas Davi sudah ada di sana, duduk dengan wajah dingin. Di sampingnya, ada pengacaranya, seorang pria berusia sekitar 50-an dengan ekspresi penuh percaya diri. Aku tahu mereka akan melakukan segala cara untuk memenangkan kasus ini. Sidang dimulai dengan pengacara Mas Davi berbicara lebih dulu. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa kliennya memiliki hak penuh untuk mendapatkan hak asuh Reza. Ia berusaha menggambarkan Mas Davi sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, seseorang yang telah menyesali kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungan dengan anaknya. Aku hanya bisa mengepalkan tangan di pangkuanku, menahan diri untuk tidak memotong pembicaraannya. Aku tahu mereka akan memutarbalikkan fakta, dan aku harus tetap tenang. Ketika giliranku tiba, pengacaraku berdiri dan dengan tenang menjelaskan fakta-fakta yang ada. Ia menunjukkan bukti-bukti bahwa Mas Davi telah berbohong tentang hubungannya dengan Vita, bahwa ia dan Vita masih tinggal bersama dan memiliki rencana untuk mengambil Reza dariku. Ia juga menekankan bagaimana selama ini aku yang merawat Reza sendiri, tanpa sedikit pun dukungan emosional dari Mas Davi sebelum ia tiba-tiba kembali ke kehidupan kami. Aku melihat wajah Mas Davi berubah tegang ketika bukti-bukti itu ditampilkan. Ia mencoba menyangkal, tetapi bukti yang kami miliki terlalu kuat untuk dibantah. Hakim mendengarkan dengan seksama, lalu menatap kami satu persatu. Sidang berlanjut dengan hakim meminta kesaksian dari beberapa pihak. Mantan ibu mertuaku juga hadir di ruang sidang, dan aku merasa lega ketika ia memberikan kesaksian yang jujur. Dinda adalah ibu yang luar biasa untuk Reza, katanya dengan suara penuh emosi. Saya tidak bisa memungkiri bahwa anak saya, Davi, telah membuat banyak kesalahan. Saya menyesal tidak mendukung Dinda sejak awal, dan sekarang saya hanya berharap Reza bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik. Aku hampir menitikkan air mata mendengar kata-katanya. Aku tahu ini sulit baginya, tetapi aku bersyukur karena ia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Mas Davi terlihat semakin gelisah. Ia tidak menyangka bahwa ibunya sendiri tidak berpihak padanya. Aku bisa melihat kemarahan di matanya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sidang berlangsung beberapa kali sebelum akhirnya hakim membuat keputusan. Aku duduk di kursi pengunjung dengan jantung berdegup kencang. Ini adalah momen yang akan menentukan masa depan Reza. Hakim akhirnya menghela napas sebelum mengumumkan keputusannya. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang telah diajukan dan demi kepentingan terbaik anak, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh penuh diberikan kepada ibu kandung, Dinda. Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merasakan beban yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya terangkat. Aku menang. Aku berhasil melindungi anakku. Di sisi lain ruangan, aku bisa melihat ekspresi marah dan frustrasi di wajah Mas Davi. Ia bangkit dari kursinya, seolah ingin protes, tetapi pengacaranya menepuk pundaknya, memberi isyarat agar ia diam. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam drama mereka. Yang terpenting adalah aku dan Reza bisa hidup dengan tenang tanpa ancaman dari siapapun. Ketika aku keluar dari ruang sidang, ibu langsung memelukku erat. Kau menang,
Dinda, kau sudah berjuang dengan luar biasa. Aku mengangguk sambil terisak. Aku hanya ingin Reza tetap bersamaku, Bu. Itu saja. Hari itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak hanya memenangkan hak asuh Reza, tetapi juga kebebasanku sendiri. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, pada ketakutan dan rasa sakit yang pernah mengungkungku. Aku bisa menjalani hidup dengan tenang, membesarkan Reza tanpa harus khawatir ada seseorang yang akan merebutnya dariku. Aku menggenggam tangan ibuku erat, lalu menatap langit yang cerah di luar gedung pengadilan. Ini adalah awal baru bagi kami. Awal dari kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih bahagia. Setelah keputusan hakim diumumkan, aku merasa seperti baru saja menghirup udara segar setelah bertahun-tahun terjebak dalam badai. Aku memenangkan hak asuh penuh atas Reza. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi ketakutan bahwa seseorang akan datang untuk mengambilnya dariku. Saat keluar dari gedung pengadilan, aku menatap langit biru yang begitu luas, merasakan beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan menghilang. Ibu menggenggam tanganku erat, seolah ingin meyakinkanku bahwa semua ini nyata. Dinda, kau telah berjuang dengan luar biasa. Ini adalah awal baru untukmu dan Reza, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku mengangguk, tersenyum meski air mataku masih menggenang. Ini bukan hanya kemenangan di atas kertas. Ini adalah kemenangan atas semua ketakutan, luka, dan pengkhianatan yang pernah kualami. Di sisi lain, aku melihat Mas Davi berdiri dengan ekspresi kosong. Matanya menatap lurus ke depan, tapi aku bisa merasakan kemarahan dan frustrasi dalam dirinya. Ia kalah. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi mengendalikan hidupku. Aku menatapnya sejenak, bukan dengan rasa marah, tapi dengan perasaan lega. Aku tidak akan lagi membiarkan dendam menguasai hatiku. Biarlah masa lalu tetap di tempatnya. Aku sudah selesai dengannya. Hari-hari setelah persidangan terasa lebih ringan. Aku kembali fokus pada pekerjaanku dan tentu saja, pada Reza. Kini, aku tidak lagi merasa cemas setiap kali melihat ponselku, takut ada ancaman atau tuntutan lain dari Mas Davi. Hidupku akhirnya menjadi milikku sepenuhnya. Suatu sore, aku duduk di taman bersama Reza, melihatnya berlari-lari kecil sambil tertawa. Anak kecil itu adalah sumber kekuatanku, alasanku untuk bertahan. Aku menyadari bahwa selama ini, akulah yang selalu berusaha keras untuknya. Aku yang selalu ada di sisinya saat ia sakit, saat ia menangis, dan saat ia tertawa bahagia. Aku tidak pernah membutuhkan siapapun untuk menjadi penyelamat dalam hidup kami. Aku cukup kuat untuk berdiri sendiri. Tiba-tiba, seorang pria duduk di bangku taman di sebelahku. Aku menoleh dan terkejut ketika melihat mantan ibu mertuaku. Ia tersenyum kecil. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Dinda, suaranya terdengar penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak punya hak untuk berbicara banyak, tapi aku ingin mengatakan bahwa aku sangat menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku salah karena dulu tidak membelamu. Aku terlalu buta untuk melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bu, saya sudah tidak menyimpan dendam. Saya hanya ingin hidup tenang bersama Reza. Ia mengangguk, menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak akan memaksa, tapi jika kau mengizinkan, aku ingin tetap menjadi bagian dari hidup Reza. Aku tidak ingin kehilangan dia juga. Aku terdiam, memikirkan permintaannya. Aku tahu ia tidak bersalah atas semua yang terjadi. Aku tahu ia hanya seorang ibu yang tidak ingin melihat anaknya terluka, sama seperti aku yang ingin melindungi Reza. Aku akan memikirkannya, Bu, kataku akhirnya. Aku tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan, tapi aku juga tidak ingin menutup pintu bagi seseorang yang mungkin tulus mencintai Reza. Ia tersenyum,
seolah itu sudah cukup baginya. Lalu, ia bangkit, menepuk pundakku pelan, dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa bulan berlalu. Kehidupanku dan Reza semakin stabil. Karierku terus berkembang, dan aku merasa lebih bahagia daripada yang pernah aku bayangkan. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Aku telah menerima semuanya, baik dan buruknya. Pada suatu pagi yang cerah, aku duduk di balkon rumah sambil menikmati secangkir kopi, melihat Reza yang sedang bermain dengan beberapa temannya di halaman. Senyumku mengembang. Anak itu tumbuh dengan penuh kebahagiaan, tanpa harus terbebani dengan drama orang tuanya. Itu yang terpenting bagiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak takut lagi. Aku telah melewati badai, dan aku berhasil keluar dengan lebih kuat. Aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang akan datang. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, gadis yang hanya menunggu dan berharap seseorang akan menyelamatkannya. Kini, aku adalah Dinda yang berani berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan siapapun untuk membuatnya merasa utuh. Aku sudah memiliki semua yang aku butuhkan, kebebasan, ketenangan, dan tentu saja, anak laki-lakiku yang selalu menjadi sumber kebahagiaanku.